Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Oke, Polo, swindler kali ini jujur menurutku kejadian yang bisa terjadi kepada semua pasutri. Jadi buat pasutri-pasutri yang udah nikah, khususnya yang seumuranku, ini mungkin menjadi satu video penting karena menurutku ini agak menyeramkan tapi bisa terjadi. Oke, Polo, langsung kita mulai video hari ini. Untuk memahami video kali ini, kita perlu kenal pasutri bernama Eunyoung dan Jihoon. Eunyoung ini si istri, Jihoon ini si cowok. Mereka berdua berusia 35 tahun dan punya satu anak laki-laki berusia 1 tahun. Dan mirip sama pasutri-pasutri lain di Korea, biasanya kalau udah punya anak, kebanyakan di Korea itu antara papa atau mama berhenti bekerja untuk jaga anak. Nah, mungkin buat yang tanya kenapa nggak pakai babysit, karena babysitter di Korea itu mahal banget, bisa jadi lebih mahal dari gaji satu orang. Jadi biasanya si ibu yang berhenti bekerja, tapi ada juga akhir-akhir ini aku ketemu pasangan yang si ayah yang berhenti bekerja karena si istri penghasilannya lebih tinggi. Tapi biasanya kalau kakek atau nenek nggak bisa bantu, salah satu antara papa atau mama biasanya berhenti bekerja untuk jaga anak. Dan buat polo yang nggak pernah jaga anak, pasti nggak tahu betapa capeknya jaga anak. Biasanya kalau misalnya si istri yang jaga anak, weekend yang kerja biasanya akan sebisa mungkin jaga anak ataupun main bareng anak, biar yang jaga anak dari Senin sampai Jumat itu nggak kecapean. Sama untuk Eunyoung dan Jihoon, Eunyoung ini yang di rumah jaga anak, sedangkan Jihoon yang bekerja di kantor. Dan biar istrinya nggak capek, ya ini katanya Jihoon, biar istrinya nggak capek, setiap weekend Jihoon itu ngajak anaknya pergi ke rumah orang tuanya Jihoon dan main di situ. Jadi istrinya diberi kayak kebebasan selama 2 hari, mau istirahat silakan, kamu mau ngapain bebas, biar kamu nggak kecapean karena kamu dari Senin sampai Jumat udah jaga anak gitu. Sampai di sini memang nggak ada masalah, cuman adiknya Jihoon yang tinggal bareng orang tuanya ini mulai merasa agak aneh dan mulai curiga sama Jihoon. Dan saking anehnya, adiknya ini pergi ke kantor detektif swasta untuk minta tolong dicek apakah kakaknya alias Jihoon ini sedang terhubung dengan seseorang yang aneh atau apakah sedang selingkuh gitu. Nah, mungkin Polo bakal mikir, loh emang Jihoon ini ngapain mas sampai adiknya ini ikutan bingung dan cemas. Nah, jadi adiknya Jihoon ini kan tinggal bareng orang tuanya karena belum nikah, dan tiap weekend Jihoon ini datang ke rumah orang tuanya alias ke rumah yang ditinggali oleh orang tuanya dan adiknya ya, atau bersama dengan anak laki-lakinya. Cuman setiap kali Jihoon datang, Jihoon itu terkesan kayak capek. Udah gitu anaknya dititipkan di situ, dan udah gitu Jihoon ini bakal pergi ke suatu tempat dan malam hari baru balik lagi, anaknya dijemput terus balik ke rumah. Atau kadang itu Jihoon datang, udah gitu ya wis istirahat sepenuhnya di rumah itu, nggak ngapa-ngapain. Itu nggak menjadi masalah. Cuman adiknya ini pernah melihat sebuah adegan yang aneh sehingga adiknya ini mulai khawatir, takutnya kakaknya ini selingkuh ataupun keluarganya ini nanti jadi amburadul gitu. Yang disaksikan oleh adiknya Jihoon adalah suatu hari Jihoon datang ke rumahnya. Nah, setelah anaknya dititipkan, dia ini masuk ke kamar istirahat. Nah, dikira istirahat, tapi tengah-tengah dilihat Jihoon ini ngambil daleman adiknya, yo atasan sama bawahan. Habis itu dia pakai dan dia foto dirinya sendiri. Setelah itu dalemannya dia kembalikan lagi di jemuran. Adiknya ini melihat kakaknya yang melakukan hal-hal yang aneh ini, jadi mikir, jangan-jangan kakakku ini selingkuh sama cewek lain, atau kakakku ini punya fetis aneh, dan kalau fetis aneh ini ketahuan sama istrinya, jangan-jangan nanti cerai, jangan-jangan nanti keponakanku nggak punya orang tua. Karena adiknya Jihoon ini takut kalau Jihoon ini ada hubungannya sama orang yang punya fetis aneh ataupun dia selingkuh sama orang lain, adiknya ini yang pergi ke kantor detektif swasta minta tolong dicek apakah Jihoon ini sedang selingkuh atau ada hubungannya sama cewek lain gitu. Setelah detektif swasta mendengar apa yang disampaikan sama adiknya Jihoon, detektif swasta ini coba ngikutin gerak-gerik Jihoon di weekend. Dan di weekend itu sama seperti biasanya, Jihoon ini datang sama anak laki-lakinya ke rumah orang tuanya. Setelah itu anaknya dititipkan, Jihoon langsung pergi keluar. Detektif swasta ini ngikut, ini kemana sih gitu. Nah, ternyata Jihoon ini pergi ke sebuah restoran, dan sesampainya di restoran itu Jihoon ini bantu bekerja di restoran itu. Terkesan kayak lagi kerja part time di restoran itu. Udah gitu dia ini ngomong-ngomong sama satu cewek
agak muda. Nggak terlalu muda banget kalau Jiun usia 35, cewek ini usianya sekitar 31, 32-an. Detektif swasta yang ngelihat itu jadi mikir, apakah Jiun ini selingkuh sama cewek ini? Makanya setiap weekend anaknya dititipkan di rumah orang tuanya, sedangkan Jiunnya pergi ke restoran ini untuk pacaran ataupun menghabiskan waktu bareng si cewek ini. Tapi kalau misalnya mau menghabiskan waktu bareng si cewek ini, ngapain dia harus ikutan kerja di tempat ini ya toh? Jadi aneh. Sehingga detektif swasta coba cari tahu lebih lanjut lagi kenapa si Jiun ini seringkali datang ke restoran itu. Dan setelah diikuti selama 3 minggu alias 3 weekend, detektif swasta ini jadi tahu kalau ternyata setelah selesai kerja, si Jiun ini bakal ngajak si cewek yang kerja di restoran itu untuk pergi ke mobilnya, dan ngomong-ngomong di mobilnya lama banget. Memang terkesan mereka itu tidak melakukan sentuhan fisik, tapi terkesan itu ngomongnya dalam banget, kayak sharing dalam banget. Bahkan kadang si cowok ini juga dipeluk sama si cewek itu. Nah, karena ini agak aneh tapi mencurigakan, detektif swasta cari tahu dan ternyata restoran yang didatangi sama Jiun ini merupakan restoran milik mertuanya, dan cewek yang terkesan dekat sama Jiun ini merupakan adik perempuannya Eunyoung. Detektif swasta sama adik perempuannya Jiun sekarang jadi mikir, jangan-jangan Jiun ini selingkuh sama adik perempuan istrinya sendiri. Setelah detektif swasta dan adiknya Jiun tahu sampai di sini, mereka itu setengah lega, setengah deg-degan karena oke, paling enggak ini adik perempuan istrinya, dan mereka pun tidak terkesan melakukan sentuhan fisik yang berlebihan. Cuman mereka ini terkesan sangat dekat dan sangat sering ngomong-ngomong berdua, dan pembicaraannya itu terkesan lumayan berat. Tapi yang menjadi masalah, tadi kan aku sempat bilang kalau adiknya Jiun pernah ngelihat Jiun yang foto mengenakan pakaian dalam milik adiknya. Jangan-jangan Jiun ini punya hubungan seksual yang aneh ataupun hubungan yang aneh sama adik perempuannya Eunyoung ya toh. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran nomor 2. Dan setelah diikuti lebih lanjut lagi, ternyata betul. Si Jiun ini kadang-kadang dia bakal melakukan sebuah tindakan yang sama sekali tidak seharusnya dilakukan sama cowok normal. Jiun ini dari dulu sebenarnya tidak pernah memiliki fetis aneh ataupun melakukan hal-hal yang seaneh ini. Emang apa yang dilakukan sama Jiun? Yang pertama, Jiun pakai pakaian dalamnya perempuan, lebih tepatnya pakai yang model yang bentuknya itu cuman satu senar gitu loh, tahu kan? Dalaman perempuan yang model senar itu. Nah, dia pakai pakaian dalam perempuan yang kayak gitu, tapi luarnya pakai baju biasa. Setelah itu, Jiun masuk ke toilet perempuan, lalu foto menunjukkan kalau dirinya pakai pakaian dalam perempuan yang kayak gitu. Yang kedua, di tempat gym. Biasanya kalau udah selesai nge-gym, biasanya kan bakal mandi di gym, habis itu pulang ya toh. Jiun ini pergi nge-gym, dan sebelum mandi dia ini nunggu semua orang keluar dari tempat mandi, karena kalau di Korea kan biasanya tempat mandinya itu terbuka, jadi bener semuanya itu telanjang bareng. Tapi kalau nggak ada orang, berarti ruangan sebesar itu kamu pakai sendiri kayak gitu ya toh. Jiun itu pergi ke tempat mandi masih pakai jaket, nungguin semua orang keluar dari kamar mandi. Setelah semua orang keluar dan waktu nggak ada siapa-siapa, Jiun bakal lepas bajunya dan memfoto dirinya sendiri. Masalahnya, emang nggak salah untuk foto diri sendiri. Kan kadang bisa jadi itu body check ataupun ngecek apakah ototnya nambah gitu itu ya toh. Nah, kalau gitu nggak masalah. Cuman Jiun itu memfoto dirinya sendiri dalam kondisi badannya yang penuh tulisan yang kurang pantas. Kayak, aku budak kamu, perlakukan aku seingin kamu. Ada tulisan-tulisan yang kurang senonoh. Ya pokoknya kata-kata yang nggak pantas lah di badannya. Dan ini dituliskan menggunakan lipstick. Dan dia foto dirinya sendiri. Dan setelah itu dia cepat-cepat pakai baju dan keluar dari gym. Jadi dari dua hal ini pun kita jadi tahu kalau Jiun ini kadang suka melakukan hal-hal yang agak random dan hal-hal yang kurang pantas. Dan ada kalanya juga di malam hari Jiun itu bakal pakai pakaian yang agak aneh, dalamnya kayak pakaian dalam perempuan, habis itu pakai jaket dan jalan ke taman di malam hari. Nah, setelah detektif swasta tahu tentang hal-hal seperti ini, detektif swasta yang tanya ke adiknya Jiun, Mbak,
by the way kakaknya sampean itu emang suka hal-hal yang seperti ini kah? Atau memang kakak sampean itu punya fetish-fetish yang kayak gini ini? Atau tahu nggak kenapa kakak Anda suka melakukan hal-hal yang seperti ini? Nah, adiknya tentunya dia nggak tahu kakaknya punya fetish yang gimana, atau kesehariannya gimana, ataupun hubungan seksual sama istrinya gimana. Nah, dia nggak tahu. Cuman adiknya itu ngerasa kalau kakaknya itu bukan tipe orang yang suka melakukan hal-hal seperti itu. Tapi yang paling dikhawatirkan sama adiknya Jiun adalah takutnya Jiun ini melakukan hal-hal seperti ini karena dia punya cewek lain dan cewek ini suka melakukan hal-hal tersebut. Tapi di luar itu sebenarnya apa yang dilakukan sama Jiun ini kan merupakan sebuah tindakan yang kurang tepat ya, atau cowok masuk ke toilet perempuan, ngambil daleman cewek, ataupun pergi ke gym terus di tempat terbuka waktu nggak ada orang ngambil foto dirinya yang mengenakan pakaian yang kurang tepat ataupun ada tulisan-tulisan yang kurang tepat. Bisa dibilang kan ini sebuah hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan, dan kalau misalnya ini terlihat sama orang lain bisa jadikan Jiun ini dipandang sebagai orang aneh ya, atau pol-pol paham ya toh. Nah, sehingga adiknya ini bilang lagi ke detektif swasta, "Pak detektif, ini saya takutnya bukan masalah cewek lagi, tapi takutnya kakak saya ini punya fantasi ataupun fetish melakukan hal-hal seperti ini, dan nantinya ini kebablasan dan takutnya ini berdampak ke keluarga ataupun karir kakak saya. Bisa nggak Pak detektif coba dicari tahu kenapa kakak saya suka melakukan hal-hal seperti ini?" Jujur ini bukan hal yang mudah ya, atau bisa jadi ini kepuasan seksual Jihoon dengan orang lain ataupun dengan seseorang. Cuman untuk mencari tahu kenapa Jihoon melakukan hal seperti ini nggak ada caranya. Jujur nggak ada caranya. Sehingga detektif swastanya bilang kayak gini, "Mbak, untuk ini jujur kita agak kesusahan untuk mencari tahu, karena memang kita tahu Mas Jihoon ini suka foto dan juga terkesan dia itu mengirimkan foto-foto seperti ini kepada seseorang. Tapi kita nggak tahu siapa yang menerima foto-foto itu dan kenapa Mas Jihoon melakukan hal-hal seperti ini. Mungkin yang bisa kita sarankan adalah mbaknya coba ngomong langsung sama istrinya Mas Jihoon alias Mbak Eun-young dan coba dikomunikasikan, biar kalau misalnya suatu hari Mbak Eun-young tahu tentang hal ini, Mbak Eun-young tidak kaget, dan kalaupun misalnya saat ini Mas Jihoon belum selingkuh, mungkin hal ini bisa dicegah sebelumnya. Nah, detektif swastanya bilang kayak gitu. Nah, setelah dipertimbangkan dalam-dalam, adiknya Jihoon ini masih bingung. Waduh, ini mending disampaikan nggak ya? Mending disampaikan nggak ya? Nah, adiknya ini mikir sekitar 3-4 mingguan. Dan tiba-tiba adiknya Jihoon ini ditelepon sama detektif swasta. "Oh, halo Pak, apa kabar Pak?" Nah, detektif swastanya ngomong, "Halo, gimana kabarnya? Sehat kan ya?" "Iya, sehat. Kemarin kan terakhir kita bertemu saya bilang coba mungkin disampaikan aja ke kakak iparnya karena kondisinya jujur sedikit susah untuk kami selidiki." "Ya Pak, saya ini udah mikir tiap hari tapi masih nggak tahu Pak apakah lebih baik disampaikan atau saya pura-pura nggak tahu aja Pak. Karena takutnya saya ikut campur di hubungan keluarga kakak saya, tapi takutnya juga nanti malah menjadi masalah. Ya saya bingung Pak harus gimana." Detektif swasta ngomong, "Oh jadi masih belum disampaikan ya kepada ininya kakak ipar ya?" "Iya Pak, belum." Jadi sebenarnya begini, kami kan sudah tidak mengikuti lagi gerak-geriknya Mas Jihoon. Cuman kemarin saya itu lagi jogging, kebetulan saya ngelihat Mas Jihoon. Karena firasat saya saja nggak enak, saya coba ikuti. Nah ternyata sama seperti sebelumnya, Mas Jihoon ini pakai pakaian yang seperti itu, cuman luarnya pakai jaket, pakai celana panjang, lalu pergi ke taman. Nah saya ikuti dari jauh, ternyata Mas Jihoon ini pergi ke satu tempat yang agak gelap. Di situ dia mulai lepas bajunya dan mulai berjalan kayak anjing. Jadi jalan pakai 4 kaki. Adiknya kaget, "Hah, kakak saya kayak gitu Pak di taman, tapi di tempat yang gelap ya Pak ya?" "Iya." Nah saya pun kaget, dan gak lama setelah itu ternyata di depan Jihoon itu ada satu perempuan, dan perempuan itu kayak masang rantai di lehernya Jihoon, kayak seolah-olah dia itu anjing milik perempuan ini. Cuman ini yang bikin saya lumayan kaget. Kami sempat melihat muka perempuannya, tapi setelah saya lihat baik-baik, mukanya ini muka yang lumayan familiar. Adiknya jangan kaget, tapi setelah kami cocokkan, cewek yang memegang rantai yang terhubung ke lehernya Mas Jihoon itu adalah istrinya Mas Jihoon alias Mbak Eun-young. Saya juga kaget, tapi ya ini
Meskipun saya udah nggak dibayar, nggak apa-apa, ini saya beritahu aja karena saya yakin mbaknya pengen tahu apa yang terjadi. Detektif Sosanya bilang kayak gitu dan teleponnya tertutup di situ. Mendengar itu, adiknya Jiun itu jadi marah karena merasa, loh kok kakak iparku ini nyuruh kakakku melakukan hal-hal seperti ini, ataupun kenapa kakak iparku sama kakakku ini jadi hubungan yang kayak gini gitu. Nah, karena pengen tahu, adiknya ini pergi mendatangi ke rumah kakaknya. Dia datang ke rumah kakaknya dan kebetulan pintu rumahnya itu kurang tertutup rapat sehingga masih bisa dia buka. Dia buka, masuk ke dalam rumah, dan kebetulan lagi-lagi di hari itu baik kakaknya dan juga istrinya itu lagi mengenakan kostum yang agak aneh. Kakak iparnya alias Mbak Enyong itu pakai baju kulit, bawa kayak satu cambuk, sedangkan kakaknya alias Mas Jun itu mengenakan pakaian dalam dan terkesan habis dipukulin ataupun dicambuk sama istrinya sendiri. Ngeliat itu, adiknya Mas Yun pun jadi sangat shock dan langsung menyuruh kakak iparnya untuk berhenti mukul kakaknya. Jadi adiknya nyetop Mbak Enyong, tapi malahan kakaknya yang bilang, "Dek, udah dek, jangan ikut campur dek, ini masalahku sama istriku, kamu nggak usah ikut campur." Mas Junnya sendiri yang malah nyuruh adiknya untuk berhenti, padahal dia itu lagi dipukulin sama istrinya. Sebenarnya gini, kalau misalnya pasangan suami istri dua-duanya punya fetish yang kayak gitu, nggak masalah. Mereka mau gitu di rumah, mereka mau gitu di tempat tidur, itu tidak menjadi masalah. Cuman Jiun ini kan berulang kali terkesan melakukan hal-hal yang kurang pantas di tempat publik ya, atau sehingga adiknya itu nggak terima dan bilang ke kakak iparnya, kakak ipar, kamu punya fetish kayak gini silakan, kamu kayak gitu sama kakakku silakan. Tapi kamu jangan nyuruh kakakku untuk melakukan hal-hal yang seperti ini dong. Ini nggak pantas loh. Kalau misalnya kakakku ketahuan gimana? Mendengar itu, kakak iparnya malah senyum dan bilang kayak gini. Sebenarnya aku juga nggak mau kok melakukan hal-hal seperti ini. Kamu tahu nggak kenapa hubunganku sama kakakmu jadi kayak gini? Nah, adiknya Mas Yun malah kaget. Terus dia tanya ke kakaknya, loh kak, emang kenapa kak? Di situ Mas Yun itu terkesan kayak nggak bisa berkata-kata dan cuman kayak bingung gitu. Nah, tiba-tiba Mbak Enyong alias kakak iparnya bilang kayak gini, "Dek, dengarkan ya. Mungkin kamu bakal kaget ngelihat apa yang dilakukan sama kakak kamu dan kenapa kakakmu ngambil foto pakai baju-baju yang nggak bener, terus ngirimkan foto-foto seperti itu ke aku, dan bahkan kakakmu bakal pergi ke tempat publik untuk ngambil foto-foto yang nggak pantas. Aku tahu kok itu hal yang gak benar. Tapi kamu tahu nggak kenapa aku nyuruh hal-hal seperti itu? Kakakmu ini selingkuh 6 bulan yang lalu. Pas anak kita itu baru mulai merangkak, suamiku ini selingkuh sama cewek lain. Dan aku sendiri yang jadi tahu tentang hal itu. Dan hari itu kakakmu itu minta maaf ke aku. Dia sendiri yang bilang, apapun yang kamu suruh bakal aku lakukan. Apapun. Aku nggak tahu kalau aku sendiri punya sebuah fetish ataupun kesukaan di hal seperti ini atau gimana. Tapi hari itu kakakmu itu benar-benar berlutut dan memohon-mohon ke aku minta maaf. Nggak tahu kenapa meskipun aku marah, api dalam hatiku itu begitu panas, tapi ngelihat kakak kamu yang ketakutan dan bilang mau melakukan apapun yang aku suruh, aku mulai ngerasa agak puas. Aku nyuruh dia untuk pakai pakaian dalam perempuan, dia pakai, fotonya dikirim ke aku. Aku nggak tahu kenapa aku tiap kali ngeliat foto itu merasa terobati. Dan dari situ ini mulai menjadi parah. Aku pun mulai memperlakukan suamiku kayak gini. Dan dia pun tahu kalau dia salah. Dan hubungan kita akhirnya berlanjut hingga saat ini seperti apa yang kamu lihat. Dan aku ngerasa memang apa yang kita lakukan ini bukan hal yang terbaik. Tapi lebih baik daripada kita cerai. Karena anak kita gimana? Daripada dia nggak punya papa atau mama, mending kan dia punya papa dan mama meskipun hubungan papa dan mamanya kayak gini. Nah makanya kita berakhir kayak gini. Nah, jadi sebenarnya selama ini Jihun melakukan hal yang aneh seperti ini karena Jihun itu disuruh sama istrinya sendiri. Dan kenapa istrinya nyuruh Jihun melakukan hal seperti ini? Karena Jihun pernah ketahuan selingkuh dan Jihun yang bersumpah sendiri kalau dia bakal melakukan apapun yang disuruh sama istrinya. Dan entah kenapa istrinya yang nggak tahu kalau dirinya itu sebenarnya suka dengan hal-hal seperti ini, jadi tahu kalau dirinya itu lumayan puas melihat suaminya yang melakukan hal-hal yang nggak jelas, konyol ataupun memalukan. Dan dari situ hubungan mereka ini mulai mengarah ke arah yang kurang benar. Dan bisa dibilang si istri ataupun Enyong ini lumayan suka dengan hal-hal seperti itu. Tapi si suami alias Jiun itu sebenarnya tidak suka. Tapi karena dia sendiri tahu kalau apa yang dia pernah lakukan alias perselingkuhan itu nggak benar, sehingga dia pun mau nggak mau tetap terpaksa untuk melakukan hal seperti ini. Dan kenapa Jiun itu berulang kali ketemu sama adiknya Enyong, itu bukan karena dia selingkuh atau gimana, tapi satu-satunya orang yang bisa memahami kondisinya Jiun itu
itu adik perempuannya Eunyoung. Karena kalau misalnya Jihoon bilang ke adik perempuannya agak aneh ya toh. Tapi kalau sharing ke adik perempuannya, adiknya itu paling nggak bilang, aduh ya kakak pasti susah ya. Aku sendiri nggak tahu loh kalau Kak Eunyoung itu suka kayak gitu. Terus gimana, minggu ini disuruh lagi ta. Jadi sebenarnya memang betul Jihoon itu pernah selingkuh sama cewek lain, tapi setelah ketahuan dia itu nggak selingkuh lagi, dan kenapa dia ketemu adik perempuannya Eunyoung itu cuma sebatas sharing dan untuk mencari seseorang yang mau mendengarkan kondisinya. Karena nggak mungkin juga hal-hal seperti ini di-sharing ke rekan kerja ataupun ke keluarganya sendiri. Dan yang menarik, meskipun kejadiannya udah seperti ini, mereka tidak cerai karena mereka tetap ingin mempertahankan image keluarga. Meskipun mungkin hubungan secara seksual ataupun hubungan secara manusiawi mereka berdua ini udah tidak benar. Sehingga mau Eunyoung sama Jihoon mereka itu nggak cerai, nggak gimana. Cuman bisa dibilang hubungan mereka menjadi semakin gelap, dan ini mereka masih berusia 30 tahun. Aku nggak tahu apakah hubungan-hubungan seperti ini bakal bisa berlanjut hingga usia 40 atau 50. Kita nggak ada yang tahu. Tapi yang pasti ini bukan ke arah yang sehat. Kalau misalnya dua-duanya enjoy dan suka, ya mungkin itu kebebasan, dan asalkan mereka melakukan hal seperti ini di tempat privat, itu nggak menjadi masalah karena ini hubungan suami istri atau. Tapi karena Jihoon ini berulang kali disuruh untuk ambil foto ataupun mengenakan pakaian tidak pantas di tempat publik, ini yang menjadi masalah karena bisa jadi itu menjadi tindakan kriminal. Tapi menurutku satu kesalahan ini membuat sebuah retaan yang besar di dalam hati si istri, dan itu mengakibatkan hubungan mereka berdua menjadi sangat salah. Meskipun keluarganya tidak hancur, tapi hubungan mereka berdua terkesan sangat goyah. Oke, polo-polo, video kali ini sampai di sini. Jujur aku nggak punya fetish kayak gini, dan untungnya orang sekitarku kayaknya nggak ada yang punya fetish kayak gini. Dan sebenarnya punya fetish kayak gini nggak masalah. Kalau udah nikah nggak masalah. Tapi jangan melakukan hal seperti ini di tempat publik karena itu sangat menyalahi dan juga sangat tidak pantas. Bayangkan misalnya Jihoon pakai pakaian kayak gitu dan yang ngelihat adalah anak kecil, bocah kecil. Nggak pantas ya toh. Oke, polo-polo, video kali ini sampai di sini. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video